Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita. Selamat pagi, selamat bersukacita. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini di hari Rabu tanggal 25 Januari 2022. Artinya sudah 25 hari kita melangkahkan hidup kita di tahun 2022 ini. Berkat Tuhan begitu luar biasa, berkat Tuhan begitu banyak, begitu besar kita rasakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang sudah kita lakukan dalam 25 hari hidup kita di tahun 2022? Adakah pekerjaan-pekerjaan itu baik? Adakah itu bermanfaat, memberkati bagi banyak orang? Atau sebaliknya, hanya pekerjaan-pekerjaan yang menyusahkan, yang menghina, memfitnah, yang membuat orang menjadi kecewa, bersedih kepada kita? Ya, ingat hidup kita ini punya limit. Makanya lakukanlah hal-hal yang bermanfaat dalam hidup ini untuk kegiatan banyak orang, untuk memberkati banyak orang. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang tertulis dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dikatakan demikian, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, memiliki hikmat dunia, memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, itu adalah baik. Dan memiliki gelar yang banyak dalam begitu banyak bidang ilmu pengetahuan itu juga baik, karena itu mendukung kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalan saudara-saudara, jangan sampai kita mempergunakan kecerdasan, ilmu pengetahuan kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan firmankan. Jangan pergunakan pengetahuanmu untuk mengerti apa yang mau Tuhan katakan. Tapi pergunakanlah roh Tuhan, kekuatan Allah, sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada kita, oleh firman Tuhan ini kepada kita. Di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan, yang sering berbicara, berpidato, bahkan berkhotbah, menyampaikan renungan dengan memakai ilmu pengetahuan dan kemampuannya berorasi. Sehingga banyak memang orang yang takjub, wow, ketika mendengarkan renungan atau khotbah atau pidatonya. Karena memang kata-katanya menarik, kata-katanya rapi, penuh dengan hikmat dan menginspirasi. Apalagi belakangan ini saudara-saudara, ada begitu banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan dengan hal-hal yang lucu, hal-hal yang humor. Sebenarnya itu bagus, baik sekali saudara-saudara ketika menyampaikan firman Tuhan itu dengan hal-hal yang lucu dan humor. Karena supaya itu menarik perhatian setiap pendengar, menarik perhatian setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara jangan lupa, jangan kita salah paham, jangan sampai ilmu pengetahuan, kemampuan kita berbicara, rangkaian demi rangkaian kata-kata yang tersusun rapi, yang penuh dengan keindahan-keindahan itu, bahkan menarik, menginspirasi dan menyegarkan karena dia lucu itu, sampai menghilangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan sampai kita hanya memperhatikan dan mau menerima orang-orang yang menyampaikan renungan hanya karena menarik, karena kata-katanya betul-betul rapi dan tersusun dengan baik dan penuh hikmat, sehingga itu membuat kita suka dengan mendengarkan dia, apalagi kalau itu lucu-lucu dan segar. Karena firman Tuhan itu adalah serius. Firman Tuhan itu adalah sungguh-sungguh.
Jangan sampai saudara-saudara apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan termasuk tegurannya. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara bahwa firman Tuhan yang terbaik itu harus menegur, mengajar. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri saudara-saudara di 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Ya kan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya setiap orang yang ketika mendengarkan teguran Tuhan itu betul-betul menyadari diri, mengakui kesalahannya, bahkan memohon ampun kepada Tuhan, dan dia memperbaiki dirinya sehingga hidupnya semakin menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, dan hidupnya hidup yang kudus, hidup yang benar, sehingga dia diselamatkan. Satu kehendak dari firman Tuhan, dari Injil yang disampaikan oleh pemberitaan firman Tuhan itu adalah apa? Keselamatan, yaitu melalui kesadaran kita akan dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan, dan menerima penebusan Kristus dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah itu. Bukan berarti saudara-saudara hal yang lucu, hal yang berhikmat, hal yang menarik, hal yang menginspirasi itu tidak berguna. Itu berguna sekali dalam kehidupan kita. Cuma saudara-saudara, saya hanya mau mengingatkan kita supaya jangan sampai firman Tuhan kita dengarkan begitu saja, apalagi dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya dalam iman percaya kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, maka mari kita benar-benar mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan itu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari firman Tuhan itu. Satu keberhasilan pengkhotbah yaitu ketika dia bisa membawa setiap pendengarnya kepada pertobatan. Bukan membawa hanya suka mendengarkan khotbah saja. Kadang-kadang kalau kita dengarkan reaksi orang-orang yang mendengarkan khotbah, sering sekali kita dengarkan bagaimana khotbahnya Pendeta Sianu. Wah, luar biasa, mantap sekali, enak sekali untuk didengar. Tetapi apa yang dikhotbahkan, apa kira-kira apa yang dikhotbahkan, apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan untuk kita lakukan, kita tidak mampu untuk menerangkannya. Karena hal-hal yang menarik itu saja yang menyenangkan hati kita. Dan hal-hal yang menyegarkan itu yang membuat kita apa? Yang membuat kita senang. Tetapi inti daripada khotbah itu, kehendak daripada firman Tuhan, kehendak daripada Allah itu sendiri menjadi terlupakan. Dan ini juga menjadi perhatian setiap pengkhotbah, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Makanya kalau dari kita lihat dari ayat yang pertama firman Tuhan, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Baru ayat keempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Allah. Jadi makanya perhatian daripada pengkhotbah, dia harus menyadari dan meminta kekuatan daripada Roh Allah, sehingga setiap pendengar benar-benar menyadari akan dosa-dosanya dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah keberhasilan daripada sebuah renungan atau khotbah. Oleh karena itu, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Mari dengarkan firman Tuhan dari perkataan-perkataan Roh Allah, bukan dari hikmat Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diajarkan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena memang firman Tuhan itu harus menegur
dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Itulah firman Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan karena perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang indah, tapi bahkan menghilangkan maksud dan tujuan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hikmat daripada Tuhan, supaya kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Marilah berhikmat dari Tuhan untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.